ada gium ya dalam dunia ilmu komunikasi bahwa siapa yang menguasai informasi, dia yang menguasai dunia. Saluran komunikasi ini udah bukan hanya murni domainnya perusahaan media. Tidak harus punya perusahaan media. Tidak harus punya saluran-saluran pemerintah. Everyone is a media sekarang. Sekarang adalah every citizen is journalist, gitu kan. Inti dari interaksi sosial itu adalah komunikasi. Ya. Berarti inti dari inti. Ini ya. Bagi kami orang komunikasi, intinya inti. Itu adalah komunikasi. Intinya inti. Salam ngopi-ngopi, ngobrol pintar penuh inspirasi. Halo teman-teman, ngopi-ngopi. Kali ini saya sangat senang sekali karena kita akan membahas dengan narasumber yang akan sangat menarik ya, tentang dunia komunikasi. Beliau adalah seorang pengamat komunikasi dan kita akan membahas banyak hal dengan beliau nantinya. Namun sebelum kita mulai konten kita kali ini, teman-teman, saya mau ucapkan terima kasih banyak kepada produk ya, Elektron, yang ini memberikan kaosnya kepada saya untuk konten kali ini. Ini enak banget, saya pakai, rasanya kayak lembut gitu. Dan juga kepada Cafe Aloha yang sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk konten di sini. Teman-teman, enak banget nih tempat Aloha ini. Di depan ada cuci mobil dan alamatnya itu di Ngagel Jaya nomor 50. Mungkin langsung saja kita sambut narasumber kita, seorang akademisi, seorang organisatoris, dan kalau saya lihat dalam jangka waktu yang panjang, beliau adalah seorang pengamat komunikasi publik ya. Oke, selamat malam Bung Victor Tanasan. Selamat malam. Oke. Teman-teman, ngopi-ngopi ini Bung, banyak sekali merekomendasikan sering Bung Victor itu. Bahkan beberapa kali saya ke tempatnya Bung, tapi Bung sedang di luar. Gak enak kita mau hubungi beliau. Jadi kemarin kesempatan kita ngopi bareng, kita ajak dan kita ketemu hari ini Bung. Luar biasa. Saya merasa terhormat. Terima kasih ngopi-ngopi. Iya, dan kenapa penting saya tanya ke teman-teman ini? Karena begini Bung, sekarang kita akan melihat fenomena nih Bung ya. Betapa simpang siur tentang komunikasi ini, baik di media sosial, bahkan media massa yang dulu-dulunya punya legitimate gitu kan untuk meyakinkan orang, sekarang ini sudah gak ada itu Bung. Informasi begitu cepat, informasi begitu kompleks dan lain sebagainya, sehingga kita itu kayak hidup dalam bias komunikasi yang buat kita itu gak bisa gak punya keteguhan gitu mau ngikutin yang mana, karena sebenarnya semuanya saling berlawanan gitu kan. Dan apalagi kebetulan sekarang kita mau menghadapi pemilu 2024. Nah, kalau tanggapan dari Bung Victor nih yang sudah jadi pengamat komunikasi ya, fenomena ini tuh gimana ya kita nyikapinya tuh? Bias komunikasi. Iya. Sambil diminum ini. Boleh. Kita coba dulu sebelum kita jawab pertanyaan dari Bung Makin. Ya. Dan teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Ini Cafe Aloha sudah ngasih kesempatan kita untuk kita ngonten di sini. Terima kasih. Aloha. Lanjut Bung. Gimana tadi itu tentang? Iya. Sebelum saya coba jawab, artinya kan yang dimaksud bias komunikasi ini mungkin dalam perspektif komunikasi-komunikasi yang mungkin kita lihat dalam media cetak, media massa, ataupun media elektronik dan lain-lain kan Bung. Betul. Ya. Sebenarnya kalau kita mau sedikit kembali ke belakang, sebenarnya permasalahan ini sudah dirumuskan, sudah disimpulkan sama McLuhan. Saya lupa kurang lebih tahunnya 60-an atau 70-an. Nah, kita kalau mau sedikit mundur, kita baca buku judulnya Gutenberg Galaxy. Nah, di situ ada satu teori yang kemudian kalau kita mahasiswa semester awal ya di komunikasi itu biasanya dosen ngasih teori itu. Tapi saya pikir itu relevan ketika kita bicara ngomong soal bias komunikasi ataupun fenomena komunikasi yang terjadi saat ini. Dalam Gutenberg Galaxy itu McLuhan bilang bahwa terjadi fenomena yang luar biasa. Terjadi fenomena atau perubahan komunikasi, perubahan yang karena adanya kemajuan dalam teknologi. Berarti peranan teknologi juga. Peran teknologi di mana ketika munculnya
perlengkapan-perlengkapan elektronik, media massa dan lain-lain. Nah, di situ akhirnya menciptakan sebuah imajinasi tentang desa yang global. Wow, global village gitu. Global Bu, ya? village. Itu menarik tuh, Bung. Orang banyak belum paham. Iya, global village ini kan kalau kita secara harafiah aja kan desa yang globalnya desa yang besar. Desa yang mungkin kalau kita bisa jelaskan lagi desa tapi mendunia. Mendunia. Artinya kalau dulu orang desa itu punya budaya oral. Ya kan punya budaya oral, budaya berbicara. Dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut. Ya. Ada yang bilang kalau di IG itu di Reels IG, ya di kota mungkin di desa mungkin tidak ada polusi, ya kan tidak ada polusi atau pencemaran udara, tapi polusinya dengerin omongan tetangga. Gitu. Itu juga salah satu budaya oral yang itu lebih sampai sekarang bahaya dari polisi ini. Iya, sampai sekarang di desa masih terjadi bahwa orang membicarakan orang dari mulut ke mulut dan seterusnya. Tapi budaya oral itu akhirnya yang dulu hanya terbatas ya kalau orang desa ini ngerti permasalahan orang desa ini. Sekarang dan bukan hanya sekarang tapi beberapa puluh tahun yang lalu itu sudah lebih meluas dengan adanya teknologi itu. Sehingga informasi lebih masif, lebih dijangkau, melewati batasan-batasan geografis, melewati batasan-batasan ruang dan waktu. Iya. Ya. Nah, disitulah yang dimaksud dengan global village itu ya. Nah, tapi kita juga nggak bisa melupakan bahwa karena judul bukunya itu Gutenberg Galaxy ya. Gutenberg itu artinya kan mesin cetak. Gutenberg itu. Ketika ada mesin cetak, diproduksilah koran dan lain sebagainya. Diproduksilah. Berarti itu menjadi pemicu ya dari meluasnya dan dinamisnya. Menjadi awal. Nah, kemudian ada radio, kemudian ada TV dan lain-lain. Terjadilah komunikasi yang lebih masif, terjadilah kemudian yang Bung Makin tadi bilang bias dan lain sebagainya. Nah, kenapa itu semua terjadi ya? Karena ada konteks komunikasi. Ya konteks komunikasi ini kan kalau kita bicara tentang komunikasi, ada yang namanya komunikasi itu terjadi tidak di dalam ruang yang hampa, tapi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ya, benar. Bisa jadi karena faktor geografis, karena faktor latar belakang pendidikan, karena faktor latar belakang suku dan budaya. Berarti tidak berdiri sendiri komunikasi. Komunikasi yang nggak sendiri karena ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi seseorang berkomunikasi itu. Ya, manakala kita berbicara dengan seseorang yang berasal dari latar belakang seorang yang dibesarkan dalam katakanlah dunia pebisnis, mungkin dia akan lebih mengerti soal bisnis. Ya seperti rekan kita kan banyak yang terjun di dunia bisnis, Bung ya. Sementara yang bapaknya mungkin desainer akan memiliki wawasan tentang itu. Nah, sebaliknya juga demikian. Dan ini kan semuanya ketemu di tengah ini kan. Kalau sekarang ini menjadi informasi itu sudah kayak gak ada patronnya gitu loh, Bung. Jadi ibarat kan gini dulu, kalau beberapa tahun yang lalu ya 10 tahun yang lalu kalau tokoh publik misalkan kayak tokoh bangsa ngomong gini itu langsung masif itu Bu. Nah, kalau sekarang tokoh bangsa misalkan atau influencer ya Pak sudah langsung ada nggak nyampe sehari 2 hari beberapa jam kemudian tuh langsung ada yang mengkonter dan kita sebagai seorang yang mengkonsumsi informasi itu menjadi bingung gitu ya. Kadang kita menganggap ini yang benar, tapi ketika dilawan juga. Jadi kita itu selalu ada dalam bias-bias ini, Bung. Dalam pengamatan Bung, dalam komunikasi itu gimana? Iya, itu semua terjadi, sekali lagi tidak luput dari yang namanya perkembangan teknologi. Sebelum kita benar-benar kupas ini kan. Dulu kita sangat terbatas. Media komunikasi itu terbatas. Media penyebaran informasi, katakanlah seorang pejabat publik, menyampaikan gagasan ataupun informasi publik akan menggunakan katakanlah saluran televisi dan radio biasanya, yang kemudian besoknya akan dicetak di koran. Maka pernyataan itu adalah pernyataan atau komunikasi massa, karena disampaikan di media massa itu namanya komunikasi massa. Maka pernyataan itu dikeluarkan oleh satu orang dan
belum tentu bisa ditanggapi oleh orang lain. Iya. Karena tidak ada salurannya, Bu. Iya, iya. Benar. Karena tidak ada salurannya. Jadi satu ini nyampe dulu, Sred, Iya. butuh beberapa waktu gitu kan. Mungkin juga bahkan tidak ada feedback, tidak ada respon Iya, ya. iya. Kayak gitu. Tapi karena sekarang dengan berkembangnya teknologi dan informasi itu, berkembangnya platform-platform digital dan juga media-media sosial khususnya, ya mungkin kita bisa tahu dengan adanya Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, sekarang apa tuh? TikTok ya, dan lain-lain, bahkan video-video pendek ya. Nah, di situ orang bisa memberikan respon. Ya kan, sudah mulai ada respon. Nah, itu kan ada teorinya, stimulus dan respon kalau dalam komunikasi. Nah, teori stimulus dan respon. Jadi, ketika komunikator menyampaikan pesan, pesan ini sampai kepada komunikan lewat media-media yang ada itu, lewat berbagai wadah, lewat berbagai saluran atau channel kalau dalam komunikasi itu. Itu nanti kita bisa pelajari lebih lanjut di teorinya Laswell itu, bisa juga. Dan banyak teori-teori lain dalam komunikasi. Baik, tapi yang saya mau sampaikan di sini adalah, karena sekarang sudah semakin banyak saluran untuk menyampaikan itu, yang walaupun tidak ditujukan secara langsung kepada si pemberi pesan, tapi si penerima pesan, si receiver ini, ya atau si komunikan ini, mencoba menanggapi dengan adanya saluran-saluran yang sudah mereka bisa jangkau. Akhirnya, tidak seperti dulu bahwa komunikasi ini hanya terpusat. Tidak ada atau, otoritas iya, orang yang punya. bermuara pada satu kanal saja atau satu saluran saja. Semua bisa menanggapi di YouTube, di TikTok. Dan nilai kebenarannya inilah yang akhirnya menjadi sesuatu yang entah bisa Membingungkan sendiri. bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Iya, benar-benar. Yaitu karena semakin banyaknya saluran Iya. komunikasi dan informasi. Karena begini, Bung, ini saya akan juga bingung ya, kita itu ini bagian daripada kemajuan, yaitu kebebasan berpendapat ya, atau bisa dibilang ini adalah suatu demokrasi ya untuk informasi ya. Sehingga tidak ada lagi kalau kata Bung tadi itu tokoh yang punya otoritas, seakan-akan kalau tokoh ini yang ngomong, orang itu apa ya, kita sebagai pendengar itu menganggap bahwa itu yang benar, informasi atau komunikasi tokoh itu. Sekarang enggak, Bung. Sekarang kayak ya udah perang aja, mau tokoh itu presiden kayak, mau tokoh itu ketua partai atau apapun, itu bahkan sekelas mahasiswa, siswa dan bisa mengcounter gitu, Bung. Nah, untuk kita sebagai seorang yang mengkonsumsi itu menjadi apa ya, kehilangan poin gitu, Bung. Ini sebenarnya kalau dulu itu kan kita gini, Bung, misalkan guru kita yang ngomong gitu ya, ya udah kita jadikan itu prinsip gitu kan, jalan hidup. Sekarang guru ngomong kayak gini, di channel lain sudah ada yang melawan gitu. Sehingga seakan-akan dengan seni ya, dengan seni komunikasi para influencer ini, informasi itu bisa seakan-akan juga benar gitu loh, Bung, punya nilai benarnya sendiri gitu. Kalau Bung nyikapin tuh gimana tuh? Iya, sebenarnya kalau dulu itu orang kenal yang namanya propaganda. Kalau dulu itu kan orang kenal namanya propaganda. Propaganda yang mungkin populer pada era-era 1940-an sampai 1960-an ya, 60-an 70-an sampai Perang Dingin lah. Mulai Perang Dunia Pertama sampai mungkin Perang Dingin. Atau kalau tidak salah lebih ke Perang Dunia Kedua sampai Perang Dingin kalau kita ini. Jadi itulah musim-musim propaganda, era-eranya propaganda, dan itu terjadi sampai sekarang juga sebenarnya. Artinya kebenaran itu bisa diyakini karena walaupun berita itu tidak benar atau katakanlah ya berita bohong, tapi diproduksi secara terus-menerus. Begitu ya kan? Apalagi kalau sekarang ada buzzer-nya. Ada buzzer. Ya, ada buzzer. Berarti kayak dulu gerakan propaganda itu sekarangnya itu mirip-mirip buzzer ini berarti. Iya. Sebenarnya itu semua udah ada dulu kan. Itu semua udah ada dulu. Cuma sekarang di dalam kemasan yang lebih masif, lebih kreatif, dan orang bilang mungkin pakemnya terus berubah. Ada pakem baru, ada pakem baru. Sebenarnya bukan berubah, tapi pengembangan-pengembangan. Jadi disitulah yang saya bilang bahwa akan ada yang namanya, yang Bung bilang tadi, bahwa kita mau ikut yang mana nih, mau percaya yang mana gitu. Iya. Karena itulah ada gium ya dalam dunia ilmu komunikasi bahwa siapa yang menguasai informasi, dia yang menguasai dunia. Barang siapa menguasai informasi, dia akan
menguasai dunia. Ya. Dan ini nggak terjadi sekarang karena informasi nggak bisa dikuasai, Bu. Siapa coba misalkan mau menguasai alat negara aja sekarang sudah berapa yang banyak. Meskipun dia itu mungkin misalkan orang-orang yang sudah tokoh itu bener kata Bung tadi punya alat propaganda ya. Cuma kan nggak terjadi itu sekarang. Sebegitu demokrasinya gitu sehingga itu kayak selalu ada counter-counternya kayak gitu. Dahulu kan dicoba tuh, dicoba para pemimpin yang sedang dalam usaha untuk katakanlah menguasai negara lain atau melakukan suatu propaganda atau punya tujuan-tujuan tertentu dalam menjalankan negaranya, mereka pakai saluran ini nih, TV ini, televisi ini, radio ini, dan koran-korannya mereka punya. Sampai sekarang pun mereka masih punya. Cuma karena memang saluran komunikasi ini udah bukan hanya murni domainnya perusahaan media, tidak harus punya perusahaan media, tidak harus punya saluran-saluran pemerintah. Everyone is a media sekarang. Sekarang adalah every citizen is journalist, gitu kan? Jadi citizen jurnalistik. Iya, yang dulunya citizen jurnalis itu nilai kebenarannya diragukan, ini karena bukan tidak berada dalam payung media. Tapi sekarang tidak perlu itu, masyarakat tidak perlu itu. Masyarakat butuh kecepatan dalam mendapatkan informasi. Masyarakat butuh yang namanya sensasi juga. Masyarakat butuh yang namanya kejutan-kejutan dalam komunikasi, dan ini diberikan semua dengan adanya platform-platform itu semua, dengan adanya saluran-saluran informasi itu. Dan apa yang Bung bilang itu semua adalah sebuah realitas, realitas dalam kehidupan manusia. Yang saya bilang bahwa kalau di dalam orang komunikasi bilang bahwa inti kehidupan manusia itu kan interaksi sosial. Interaksi sosial. Inti dari interaksi sosial itu adalah komunikasi. Ya. Berarti inti dari inti. Ini ya. Bagi kami orang komunikasi, intinya inti. Itu adalah komunikasi. Intinya inti adalah komunikasi. Nah, kalau katanya ada YouTuber ahlinya ahli itu kan. Iya. Jadi bagi kami orang komunikasi, ahlinya ahli itu ya orang komunikasi. Iya, intinya inti. Karena kita melihat segala fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara itu semua dari perspektif komunikasi. Yaitu karena di dalam semua itu terjadi proses komunikasi. Nah, tapi akhirnya di dalam kondisi yang seperti tadi kita obrolin ini, Bung, kan kita itu sering mengalami keraguan-raguan, Bung ya. Baik kalau dulu kan kita punya patron nih, Bung ya. Punya patron satu tokoh misalkan, satu idola. Kita mendekat pada idola itu, pada orang yang kita jadikan patron kita. Nah, sekarang ini kan dalam konteks komunikasi ya, baik media massa, politik, dan lain sebagainya, itu kita itu selalu ada dalam keraguan-raguan ini. Karena ya itu tadi, si A ada benarnya, yang meng-counter ada benarnya, sehingga untuk kita nyikapin gitu ya, mana value yang mau kita ambil, mana yang mau kita ikuti. Itu seringkali ada terjadi malah keraguan-raguan kita. Jadi kita kayak menghabiskan banyak waktu dalam bias-bias itu, Bung. Nah, menurut Bung, dalam konteks yang sudah sebegitu banjirnya informasi ini, bahkan dibilang kalau sekarang kita sering ngikutin berita bukan tambah pinter malah tambah bodoh katanya kan, karena kita selalu ada dalam bias itu kan. Nah, kalau menurut Bung gimana tuh tips buat kita teman-teman muda ini, biar maksudnya meskipun sudah banyak kayak gini ya, informasi sudah gak karuan kayak gini, kita tinggal klik, supaya kita tetap punya pet gitu ya, punya apa Bung ya, pijakan ke depan tuh gimana tuh? Ya sebenarnya nggak masalah juga kalau kita punya suatu perasaan atau pikiran bahwa semakin kita melihat banyak informasi ini, mendapatkan semakin banyak informasi, semakin banyak pengetahuan itu kok kita tambah merasa goblok gitu kan. Ya itu kan udah diomongin sama Socrates itu sebenarnya kan, bahwa semakin kita belajar, semakin kita merasa kita tidak tahu apa-apa. Sebenarnya itu udah diomongin sama Socrates. Berarti sah-sah saja untuk mengakses. Secara filsafat itu sah. Yang Bung sampaikan tadi itu secara filsafat itu sah. Karena Socrates sudah ngomong itu dari mungkin ribuan tahun lalu ya. Nah, dari zaman filsafat. Dari prasejarah klasik. Gitu. Iya. Jadi hal itu sebenarnya permasalahan komunikasi yang sifatnya filosofis kan. Ya, itu terjadi sekarang karena semakin banyaknya saluran yang tadi Bung bilang, dan bagaimana kita tetap
on the right track atau choose our path, ya kan gitu. Memilih path kita, memilih jalur kita, memilih bagaimana kita melangkah untuk memahami komunikasi itu. Tadi saya singgung bahwa Bung tadi ngomong soal ada tokoh, patron ya, Kan itu udah ada juga kalau kita ngomong teori sosial, ada the role model teori gitu, bahwa ingin seperti ini atau memiliki tujuan kemana itu. Iya, jadi kita agak punya fokus sekarang tuh, sulit kita untuk bisa punya fokus gitu yang. Iya, karena kalau dulunya kita harus punya role model, gitu kan. Nah, role model kita katakanlah Bon Jovi nih, ya kan, rocker nih kita, kan? Rocker yang sayang istri gitu ya. Tapi sekarang ini everybody can be a role model. Ya, karena salurannya udah banyak, gitu. Kita bisa jadi superstar. Kalau dulu kita, untuk jadi superstar sulit banget. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Untuk jadi penyanyi hebat sulit banget. Untuk jadi penulis hebat sulit banget. Sekarang salurannya begitu banyak. Sebenarnya sekarang inilah kesempatan sangat terbuka bagi orang untuk kalaupun mereka tidak punya role model, bagaimana mereka mau memilih jalannya sendiri atau menjadikan diri mereka sebagai panutan. Dan saya pikir dengan adanya platform-platform media sosial ini, banyak sekali orang-orang yang mungkin yang dulunya bukan apa-apa tapi akhirnya jadi role model. Ya karena dia melakukan sesuatu gerakan atau melakukan suatu tindakan-tindakan berdasarkan gagasan yang dia miliki. Dan dia produksi itu terus-menerus. Dia produksi gagasan itu, dia dokumentasikan itu, dia publish itu. Dia publish ke dalam media sosial, sehingga dari situ biasanya ada peningkatan, ada perubahan yang menghasilkan kepada intinya bermuara kepada kesuksesan, keberhasilan. Yang akhirnya dia jadi role model. Jadi sekarang semua orang bisa jadi role model. Sebenarnya kita tidak perlu pusing, tidak perlu kita terlalu memikirkan ini harus milih siapa nih, kayak gitu. Ini harus milih siapa yang jadi rujukan atas kebenaran kita. Kita tidak perlu terlalu pusing, karena juga sebenarnya kita semakin kita menonton semakin banyak. Memang ada tumpukan informasi, ada tumpukan informasi yang berlebihan, yang mungkin kalau itu sebuah PC, itu akan error, ya kan? Karena begitu acaknya, begitu tidak terfilter. Gitu. Karena begitu banyak. Tapi percayalah, ya saya percaya juga bahwa tiap orang itu akan menemukan tuh path-nya masing-masing, jalurnya masing-masing, salurannya masing-masing, saluran atau channelnya masing-masing, dan itu. Karena itu diperlukan untuk terus tetap nonton, bukan berarti terus nggak nonton sama sekali, nggak mengkonsumsi berita sama sekali, tidak menonton channel-channel itu sama sekali. Karena tiap orang nanti akan punya kecenderungannya masing-masing. Dan kita akan kembali pada teori bahwa kebenaran itu relatif itu, tidak absolut. Berarti sebenarnya malah lebih baik ini. Malah lebih baik kita ada pada relativisme itu. Jadi bahwa kita tidak benar-benar percaya akan kebenaran mutlak dari channel A. Tapi dalam konteks ini kan nanti kita itu menjadi Bung, ada problematika ya dalam konteks psikis, psikologi ya. Bahwa kita ini tidak benar-benar terbentuk gitu dalam sesuatu. Contoh misalkan gini Bung ya. Dulu fenomena misalkan dalam agama nih ya. Saya suka banget patron saya misalkan Pak Quraish Shihab, Prophet Quraish Shihab. Karena saya dulu masih tidak terganggu ini Bung. Ngikutin buku-buku Pak Quraish sampai hampir notok gitu semua tulisan beliau kita. Nah, tapi setelah begitu ininya sekarang, saya sudah mengenal Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Khalid Basalamah, dan sehingga saya tuh kayak kurang termotivasi untuk ngikutin satu ini. Karena ada yang bilang teman saya, oh ini lebih bagus ini loh, dalam konteks ini lebih bagus. Sehingga saya tuh terus saya mau baca buku yang mana, sedangkan semua buku itu kan juga agak sulit juga ya untuk bisa mengakses semuanya itu. Iya, apalagi dalam konteks sekarang Bung ya, bahwa mungkin Bung dan saya masih termasuk generasi yang membaca buku buku yang konvensional ya, bukan yang sudah di PDF-kan terus dibaca, atau jurnal-jurnal itu ya.
Saya tahu Bung salah satu penggemar Quraish Shihab ya, sebagai seorang tokoh yang menjadi Tokoh. rujukan Benar-benar. ketika kita ingin mempelajari sesuatu hal yang kaitannya dengan keislaman, nilai-nilai keislaman. Kemudian ada lagi tokoh A, tokoh B, Ustadz Adi Hidayat juga bagus dan lain-lain. Iya itu jadi membuat saya itu kayak, aduh tambah bingung. Ya, itu karena kan kalau dulu memang ya kembali ke terbatasnya saluran, orang cuma mengertinya Pak Quraish Quraish. Shihab. Ketika ini udah dibuka, bahkan saya pikir Quraish Shihab masih lebih masih telat itu. Iya. Itu pun karena ditolong sama Najwa Shihab sehingga muncullah Pak Quraish Shihab di YouTube ya kan. Iya, Gitu. iya. Tapi yang lain memanfaatkan platform ini, Iya. YouTube gitu. Jadi bisa dibilang bahkan senior pun dalam hal pengetahuan, dalam hal pengalaman, ketika ingin memproduksi sesuatu bisa kalah sama yang baru. Iya, benar. Karena mereka Begitu menggunakan cepatnya. platform yang tepat. Begitu. Efeknya itu memang kita bisa cepat mengakses informasi secara instan dan lain. Cuma tidak bagusnya itu tidak utuh gitu loh, Bung. Kita belum sampai bisa notok dalam mempelajari satu tema. Jadi multi tema kita ini. Informasi yang kita dapat itu. Kalau dulu kan ada orang itu kayak terpeta misalkan Bung ya, ahli komunikasi atau pengamat komunikasi karena Bung menghabiskan waktu di bayangkan kalau sekarang nih Bung betapa sulitnya ya untuk mahasiswa ya, bahkan mereka yang mungkin jurusan komunikasi karena lihat di YouTube lebih bagus itu pengusaha, dia mempelajari dunia usaha, lebih bagus hukum ya kan, jadi kayak gitu 4 tahun itu tidak murni dia itu pakai untuk mempelajari ilmu komunikasi begitu. Menurut saya kan efeknya kayak gitu. Iya. Tapi kan saya percaya begini kan Bung, ya, bahwa kedalaman suatu pengetahuan itu kan juga tidak bisa dihasilkan secara instan. Kedalaman kita mempelajari sesuatu itu. Jadi singkat kata kita boleh melihat di YouTube sebagai analogi aja. Self defense, cara bertahan atau membela diri ketika kita lagi dirampok. Nah, gitu kan. Iya. Itu kan banyak tutorialnya kan. Iya. Kalau dirampok Sampai parodi-parodi. kalau dirampok begini. Nah, ketika mau ditusuk pisau, ditangkis begitu. Bolehlah mereka belajar itu, tapi kan pasti dalam situasi mental dan juga fisik akan beda dengan orang yang mungkin belajar pencaksilat puluhan tahun. Atau belajar Yang karate benar-benar tune puluhan in di tahun. sana nyatu Iya. ke dunia itu. Itu juga sudah ngomong mental dan kesiapan dan respon. Nah, itu pun juga berbeda bagi seseorang yang mendalami, katakanlah saya mendalami ilmu komunikasi. Untuk saya mempelajari, katakanlah ingin memahami benar komunikasi, kita mesti belajar nih bukunya McLuhan. Kalau di dalam negeri ada Profesor Berat-berat kalau dulu. Dedi Mulyana ya dan yang lain-lain. Jadi kalau serinya profesor-profesor Unpad aja kita udah harus habisin tuh untuk satu bidang ilmu komunikasi aja. Katakanlah komunikasi publik. Kita belajar beberapa buku. Komunikasi politik kita belajar beberapa buku. Tapi kemudian ada orang-orang ya yang mungkin sudah belajar, mungkin nggak banyak, tapi sekedar belajar lah. Kemudian dia, karena dia lebih suka mengakses dan juga mengekspos pengalaman dan pengetahuannya atas apa yang dia baca, wah, dia produksi itu di medsos ya, di YouTube-nya ataupun di TikTok-nya ataupun di platform yang lain. Dipotong-potong aja kan penggalan-penggalan ya kan bahwa komunikasi adalah ini gitu kan. Nah, akhirnya ya masyarakat ini kan ada yang benar-benar ingin belajar, ada yang ingin cukup tahu saja. Nah, karena itu kan kepakaran nggak dihitung dari sekedar tahu gitu. Ya, itulah Bung wajar. Setidaknya ini ya. Jadi begini. Kalaupun orang itu tidak belajar mendalami, tapi setidaknya orang jadi tahu dengan adanya medsos dan juga saluran informasi yang lain. Jadi orang itu tahu bahwa proses terbentuknya sesuatu ini karena proses yang sebelumnya begini. Tidak harus dia masuk ke dalam suatu lembaga pendidikan tertentu atau kursus ini untuk tahu ini. Sekarang orang sudah bisa mengakses itu. Ketika dia sudah mencoba masuk, dia mempelajari, sebagian ingin mendalami. Ketika mendalami ya dia harus
Iya, belajar. iya, iya. Nah, dia akhirnya belajar. Dia bisa belajar di perguruan tinggi, dia bisa belajar melalui kursus dan lain-lain. Sebenarnya itu juga ada hubungan yang ini saling berkaitan. Saya pikir wajar itu, dan itu adalah fenomena yang tidak bisa kita sangkal akan terus terjadi. Iya.